Seorang konglomerat mengundang saya ke rumahnya, dia curhat. Dia bilang, Kal, gue banyak nyumbang, tapi kok hati gue gak tentram ya. Saya tanya, Bapak nyumbang kemana? Pakai apa? Ke yayasan ini, yayasan itu, transfer. Saya bilang, Pak, sebagai profesional, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak. Bukankah dalam ISO sertifikasi ada kalimat do what you write dan write what you do? Betul. Lalu apa hubungannya? Saya bilang, Bapak harus merasakan pemberian itu. Tangan Bapak sendiri yang mesti memberikan kepada orang yang membutuhkan. Bapak harus lihat tatapan matanya. Bapak harus merasakan senyumnya. Bapak harus merasakan kasar kulitnya. Bapak harus berikan dengan tangan Bapak sendiri. Jangan sambil rebahan transfer. Walaupun berguna buat orang yang terima di sana, walaupun bermanfaat buat yayasan yang terima di sana, tetapi Bapak tidak merasakan. You must feel the experience itu. You must do what you write dan you must write what you do. Jadi mesti gimana? Yuk, kalau Bapak mau, saya antar. Ikut di mobil saya, kita beli nasi bungkus 100 bungkus, 200 bungkus. Kita datang ke kolong jembatan itu, berikan kepada mereka dan rasakanlah senyumannya. Rasakanlah tatapannya. Lihatlah bulir-bulir air mata yang keluar dari matanya. Itu mantep rasanya. Lalu apa hubungannya dengan menjelang Ramadan ini? Begitulah Islam mengajarkan. Untuk bisa merasakan betapa pedihnya menahan lapar, betapa keringnya menahan haus, you must feel the experience. Anda harus berpuasa agar tumbuh jiwa kesetiakawanan sosial, agar tumbuh rasa kepedulian, agar tumbuh itu semua. Karena memang konsepnya dalam Islam, Anda mesti melakukan dulu, baru Anda bisa merasakan. Puasa adalah sebuah cara yang sudah Allah berikan dan wajibkan kepada kita dan juga orang sebelum kita. Untuk apa? Untuk merasakan kesetiakawanan sosial. Untuk merasakan betapa pedihnya orang yang lapar. Untuk merasakan betapa hausnya, sehingga ketika kita mendapatkan rezeki, celing di kepala tuh udah keluar kata-kata, siapa yang hari ini harus saya berikan makan? Siapa yang hari ini harus saya bantu? Siapa yang hari ini harus saya tolong? Itu akan tumbuh ketika Anda melakukan puasa dengan baik dan benar. Karena itu teman-teman sekalian, dimanapun Anda melihat dan disebarkan ini semua, cobalah, you must feel the experience. Rasakan bagaimana itu. Dan uniknya orang berpuasa itu adalah Anda tidak ada yang lihat. Sehingga sulit sekali dikatakan kalau puasa itu riya. Puasa itu ikhlas. Karena nggak ada yang tahu loh. Anda masuk ke kamar mandi, ini bukan cerita pengalaman ya. Seteguk air nggak ada yang lihat. Tetapi teman-teman sekalian, suasana itu membuat kita nggak boleh main-main. Dan itulah yang disebut ikhlas. Itulah yang disebut peduli. Itulah yang disebut jujur. Puasa memang dahsyat. Mendidik peduli, mendidik jujur, mendidik ikhlas. Dan satu lagi, ketika Anda pernah merasakan rasanya lapar, ketika Anda pernah merasakan rasanya haus, Anda mulai merasakan ada harta orang yang ada di tabungan saya. Ada harta orang yang ada di deposito saya. Ada harta orang yang ada di persediaan emas saya itu semua. Karena itu, keluarkanlah semua hak-hak orang yang ada di tempat Anda. Saya punya tips gini. Begitu Anda datang ke rumah, pertama kali buka rumah, lihat, klek, dari mulai keset loh. Adakah hak orang di situ? Lihat sofanya, lihat lemarinya, lihat persediaannya, lihat tabungannya. Ada hak orang di situ sampai dapur. Atau Anda tanya, dari mana semua itu Anda dapatkan? Kalau ternyata ada hak orang, buru-buru keluarin agar tidak menjadi penyesalan di hari kiamat nanti. Berpuasalah, karena puasa akan menciptakan kemakmuran untuk seluruh lapisan masyarakat. Saya Haikal Hasan untuk
Garuda TV.